Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ini dalam modul 1.4 harus berbagi praktik baik tentang budaya positif Bu ke rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Nah, jadi hari ini Pi minta izin Bu, kapan kira-kira kita bisa berbagi praktik baik ke rekan-rekan guru? Mungkin ini yang akan disampaikan Bu. Jadi untuk berbagi praktik baik harus ada waktu yang disediakan. Iya. Jadi alurnya itu nanti divideokan Ibu. Jadi kita berbagi praktik baik ke rekan guru itu divideokan. Nanti itu tugasnya sama kumpul gitu. Jadi kapan kira-kira waktu yang bisa tersedia Ibu? Boleh besok boleh. Besok Oh ya insya Allah besok ya waktu. hari Selasa aja. Selasa tanggal 17 tanggal insya Allah bisa. Nah, jadi Pi selain itu Bu minta tolong ada sosialisasinya ke teman-teman Ibu, kasih tahu ke teman-teman dari kepala sekolah gitu Bu. Yang Pi pribadi akan kasih tahu juga sama teman, minta tolong sama kepala sekolah gitu. Berarti untuk praktik baik ini harus melibatkan seluruh guru. Iya, rekan guru dan juga kepala sekolah. Ya insya Allah besok kita sampaikan. Nanti kita kasih tahu ke guru-guru lain supaya bisa saling berbagi. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil.
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu Majelis Guru SDN 08 Tiko Jangko yang sangat kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Majelis Guru yang telah bersedia hadir dalam kegiatan penerapan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi kami dalam pendidikan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 ini kami diwajibkan untuk menyebarkan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Jadi pada hari ini kami akan mencoba untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang insya Allah akan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Pendidikan itu sebenarnya adalah fondasi dari perkembangan dan pertumbuhan peserta didik kita untuk bisa berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Jadi kita di dalam atau kita sebagai seorang guru, di situ porsi kita untuk bisa membangun budaya positif atau disiplin positif dan juga mengajarkan kebajikan universal ke peserta didik kita. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Yang pertama, disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini adalah kedua nilai ini, disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal ini harus kita bangun dan kita ajarkan ke peserta didik kita di sekolah ini. Yang mana disiplin positif ini adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan yang datang dari diri sendiri. Ini maksudnya nilai kebaikan memang datang dari diri anak itu sendiri. Misalnya inti dari disiplin positif ini, siswa kita itu nanti akan mengerti seandainya mereka berbuat seperti ini, konsekuensinya apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Misalnya di sekolah kita ini, siswa itu yang sudah mengerti dengan disiplin positif ini, mereka tidak akan terlambat, bisa mereka datang tepat waktu, bisa mereka menghargai waktu. Itu salah satu contoh dari disiplin positif yang ada pada diri siswa kita. Yang kedua, kebajikan universal. Kebajikan universal ini kebalikan dari disiplin positif. Maksudnya seperti ini, sifat-sifat positif manusia itu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua manusia. Contohnya itu profil pelajar Pancasila, empati, percaya diri, jujur, dan lain-lain. Kalau di sekolah kita ini, kebajikan universal ini kalau dari siswa itu akan mengerti tentang bagaimana cara bekerja sama dengan temannya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka perbuat, dan juga bisa menerapkan perilaku jujur. Jadi kebajikan universal itu datangnya intinya dari luar dirinya sendiri, bisa diajarkan. Kita sebagai guru bisa mengajarkan ke siswa tentang nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam kehidupan ini, setiap manusia itu pasti ada motivasi ingin melakukan apa, ada tujuan dalam kehidupannya yang akan dicapai. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini dalam 3 motivasi perilaku manusia ini adalah yang pertama ini motivasi terendah yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya seperti ini. Kalau di sekolah, siswa kita, kalau yang motivasi yang pertama ini, siswa kita di sekolah mereka lebih pasif seperti itu, tidak aktif. Kenapa? Mereka tidak mau berbuat sesuatu karena mereka takut kena marah atau kena hardik dari temannya, takut kena tegur oleh gurunya. Jadi yang pertama ini, siswa di sekolah itu tidak mau aktif karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bisa hukuman itu mereka pikir dari temannya, bisa juga dari guru. Nah, itu yang motivasi yang pertama. Yang motivasi yang kedua, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di sekolah banyak kita lihat, mungkin ada beberapa siswa kita yang kita lihat dalam kita pegang komitmen kita bersama-sama. Itu maksudnya anak tidak akan tersakiti atau anak itu akan mendapatkan penguatan dengan cara halus kita menyampaikannya. Jadi inti yang terakhir, masalah akan terpecahkan. Segitiga restitusi ini sudah kami cobakan dalam tugas guru penggerak sebelumnya.
Yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini pasti mempunyai kebutuhan yang ingin mereka capai. Itu mereka mencapai kebutuhan itu menurut situasi, kondisi, dan tujuan untuk apa kebutuhan dasar manusia itu yang mau mereka capai. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau di sekolah kita ini ada siswa yang suka meminta bekal temannya, itu sebenarnya siswa tersebut mungkin dia merasa lapar. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan tentang kesenangan gitu. Kesenangan maksudnya itu siswa kita ini, pertama kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai guru harus bisa menggali kebutuhan dari membutuhkan rasa perhatian, cinta, kasih sayang. Jadi kita sebagai guru jangan sampai kita suka menghardik siswa. Kalau ada siswa yang heboh di kelas, kamu heboh aja dari tadi. Nah, sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Kita harus selalu berkata lembut, selalu memberi pengertian ke siswa itu. Kalau ada siswa yang berbuat salah sama temannya, kita adili dengan baik. Atau kita sebagai guru SD pasti sering mengusap kepala anak. Setiap pagi kita bersalaman, kita usap kepala anak. Itu salah satu kebutuhan siswa dengan cinta dan kasih sayang. Yang kelima dan yang berikutnya adalah penguasaan. Maksudnya penguasaan di sini siswa kita ada juga sifatnya yang positifnya seperti ini. Mereka merasa bisa rasanya menguasai kelas itu dalam positif, mengatur teman-temannya. Dia ingin menjadi ketua kelas supaya bisa menghandle disiplin yang ada di kelas tersebut. Itu yang positifnya. Ada juga penguasaan yang negatif dari siswa. Kemarin juga sudah terjadi di sekolah kita, yaitunya siswa tersebut dia ingin menunjukkan bahwasanya di sekolah ini dia yang berkuasa, yang memegang kendali teman-temannya yang ada di sekolah kita ini. Mungkin mereka melakukan itu karena dia ingin mencapai kebutuhan dasar manusia, mereka ingin terlihat mereka lah yang paling mempunyai power di sekolah ini. Itu yang penguasaan. Yang terakhir kebebasan. Maksudnya itu dalam kelas kita bisa menerapkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu kamu terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, kamu harus melakukan ini. Nah, seperti itu. Itu posisi kontrol guru yang penghukum. Yang kedua, di atas satu tingkat di atas penghukum, yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini posisi kontrol guru itu, seorang guru itu kalau membuat merasa bersalah ini, mereka ngomong dengan siswa itu dengan suara yang lembut. Maksudnya itu kalau ada siswa yang melanggar aturan, kata-kata gurunya itu contohnya, kenapa sih kamu seperti ini nak? Kecewa ibu nak. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kira-kira orang tua kamu akan kecewa atau gimana? Itu contoh kata-kata membuat orang merasa bersalah. Jadi si anak tadi akan merasa rendah harga dirinya, memang dia merasa bersalah. Jadi si anak tadi akan banyak diam, tidak akan memberontak. Itu yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu ke siswa sebagai teman. Maksudnya kita bisa berkolaborasi dengan siswa sebagai teman dan juga sekaligus bisa mengontrol
siswa tersebut. Jadi ada positif negatifnya. Kalau positifnya, hubungan antara siswa dan guru ini akan terjalin dengan baik. Makanya nanti guru itu akan gampang mengontrol siswa tersebut kalau terjadi pelanggaran aturan oleh siswa tersebut. Dan negatifnya, kalau pegang kontrol sebagai teman ini, negatifnya suatu saat kalau kita tidak bisa membantu siswa tersebut lagi, bisa jadi siswa tersebut akan merasa kita tidak sayang lagi, bu guru tidak sayang lagi sama kita. Nah, itu positif dan negatif kalau kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Di sini maksudnya kita sebagai guru sudah tahu dengan aturan di sekolah kita ini, jadi kita hanya memantau aja. Misalnya siswa ini dalam pantauan khusus kita sekarang, karena mereka sudah sering berbuat salah. Sekarang mereka jadi pantauan khusus kita. Kalau mereka berbuat salah, kalau dia berbuat salah, kita tinggal catat aja. Sekali dua kali kita catat. Berikutnya mereka berbuat kesalahan atau dia berbuat kesalahan, kita langsung panggil aja lagi. Langsung panggil dan langsung bilang, kamu sudah berbuat kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Nah, seperti itu yang pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling diharapkan diterapkan oleh seorang guru. Karena posisi kontrol manajer ini, guru dan siswa bisa berkolaborasi bersama mencari, seandainya ada masalah, bisa sama-sama mencari solusi atau jalan keluar, langsung kita berkolaborasi dengan siswa tersebut. Jadi di dalam posisi kontrol manajer ini, seorang guru harus memahami atau menguasai posisi kontrol sebagai teman dan juga pemantau. Jadi posisi kontrol guru yang tertinggi adalah posisi kontrol seorang manajer. Yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah yang kita harapkan, yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi kalau ada siswa kita yang melanggar aturan, marilah sama-sama kita menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini ada 3 caranya. Yang tujuannya segitiga restitusi ini mencari jalan keluar yang terbaik, yang melibatkan siswa langsung tanpa adanya hukuman-hukuman seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, supaya siswa tadi kembali ke budaya positifnya yang ada pada diri mereka tadi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau siswa kita punya masalah atau berkelahi dengan temannya, pasti di saat kita panggil itu emosinya itu sedang tidak terkontrol. Jadi disitulah posisi kita, disitulah kita menstabilkan identitasnya. Maksudnya itu kita tidak boleh langsung menyalahkan si anak tadi, kita stabilkan dulu. Misalnya dengan kata-katanya, kenapa bisa seperti ini nak? Apa yang terjadi? Kalau kita biasanya kan itu kadang-kadang sering kita tanpa sengaja, kenapa kamu lagi? Nah, berikutnya untuk selanjutnya jangan sampai terjadi lagi kita seperti itu cara membereskan masalah yang terjadi dengan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu stabil emosinya, baru kita tanyakan, sebenarnya apa sih nak yang terjadi? Coba ceritakan sama ibu. Nah, itu salah satu contohnya. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Ceritakan sama ibu. Nah, itu yang validasi tindakan yang salah. Setelah kita dengarkan alasan si anak tadi, yang kedua-duanya kita dengarkan. Terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Setelah kita dengarkan masalah anak tadi, baru kita jelaskan, kita tanya,
yang kamu perbuat tadi sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai nggak dengan aturan yang ada di sekolah kita ini? Kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan ini? Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada yang salah apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi, hidup pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu nilai kebajikan, apa itu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Salah satunya yaitunya sudah Ibu jelaskan juga mengenai segitiga restitusi. Jadi kemarin ada teman kita Azza kemarin telat ya
kita ini nyaman untuk besok-besoknya. Ngerti nak? Kira-kira supaya kelas kita besok nggak ada lagi siswa ibu yang melanggar aturan. Kira-kira untuk khusus kelas kita kelas 6 ini apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Boleh kalau bisa tunjuk tangan, angkat tangan, kita ganti-gantian. Aza. Tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Oke, tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Dicatat dulu ya, besok ibu pindahkan ke dalam laptop ibu. Tidak boleh Keluar kelas. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Oke, bagus. Tidak boleh terlambat. Indonesia tidak boleh terlambat. Apa lagi? Fauzan. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas karena Fauzan kemarin berkelahi dengan Gali, akhirnya menyenggol pojok baca kita. Akhirnya pojok baca kita jadi rusak. Bagus. Yang berikutnya. Bagus. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Oke? Ada lagi? Bunga? Melaksanakan piket kelas. Oke, melaksanakan piket kelas. Jadi setiap kita harus melaksanakan piket kelas dengan rasa tanggung jawab. Ada lagi? Oke, Fauzi? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Misalnya, kamu hitam, kamu jelek, terus sebut-sebut nama orang tua. Ada yang terjadi di kelas kita? Ada, Bu. Jadi besok nggak ada lagi. Ini sudah ada keyakinan kelas kita. Oke, bagus Fauzi. Keisha? Bagus. Berbahasa Indonesia yang baik di dalam kelas itu untuk melatih bahasa kamu. Bagus. Selanjutnya ada lagi? Ada apa? Di dalam kelas kita tidak boleh berbahasa kotor. Oke, bagus. Lagi? Makan di dalam kelas. Tidak boleh makan-makan di dalam kelas. Bagus lagi, tujuannya kita tidak boleh makan di dalam kelas supaya kelas kita tetap bersih. Jadi di jam istirahat boleh nanti kamu jajan di kantin dan makan di dalam kelas, tetapi harus bersih. Oke, berarti ada sekitar 10 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sepakat? Oke, sepakat. Nanti akan ibu ketik, ibu akan tempel di dinding kelas kita ini. Jadi nanti siapa yang melanggar keyakinan kelas kita, kira-kira apa konsekuensinya? Denda? Bagaimana kalau konsekuensinya siapa yang melanggar akan setor ayat ke ibu? Setuju? Setuju. Oke, setor ayat ya. Ya. Oke. Jadi keyakinan kelas kita sudah ada 10. Nanti akan ibu ketik, akan ibu tempel. Ibu berharap dengan terbentuknya keyakinan kelas kita pada hari ini, mudah-mudahan ke depannya kamu bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih tertib lagi, saling menyayangi sesama teman, sehingga kelas kita aman, nyaman, tertib, dan kamu bisa belajar dengan penuh semangat. Oke, mungkin hanya itu keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama. Terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan kedepannya kelas kita akan lebih baik lah. Oke, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.
negeri. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Kesalahan merupakan pelajaran dalam kehidupan kita agar di masa yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik. Iya, Bu. Sekarang coba ceritakan sama Ibu, kenapa pojok baca kelas kita itu bisa rusak seperti itu? Tadi mengajar saya lari ke arah pojok baca dan menyenggol pagar pojok baca sehingga pojok baca kita rusak. Benar itu kali? Iya, Bu. Tetapi bukan saya yang menyenggolnya, Fauzan yang menyenggolnya. Memang benar Fauzan yang menyenggol pojok baca tersebut, tapi kan Gali yang mengejar Fauzan sehingga pojok baca tersebut menjadi rusak. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab tentang hal ini? Kedua, Bu. Sekarang menurut kamu berdua, apa yang dilakukan oleh Gali sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kami minta maaf, Bu. Jadi apa yang harus Fauzan dan Gali lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kami akan bertanggung jawab menjaga kerapian pojok baca sebagai bentuk bertanggung jawab kami. Dan kami berjanji tidak akan pulang dari kelas lagi. Oke, Ibu percaya bahwa Fauzan dan Gali bisa menjalani hal yang kalian katakan dan bisa bertanggung jawab mengenai apa yang sudah diucapkan tadi. Dan Ibu berharap ke depannya Fauzan dan Gali tidak akan mengulangi hal ini lagi dan tidak akan terjadi hal yang seperti ini lagi. Semoga Waalaikumsalam. Masuk aja. Iya, nggak apa-apa. Setiap siswa pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Azza. Iya, Bu. Ibu yakin Azza pasti memiliki alasan kenapa terlambat. Azza terlambat bangun. Udah Bu, dan kemarin malam Azza pulang dari ladang, Bu. Maafkan Azza, Bu. Oke, Ibu sudah memaafkan Azza. Sekarang Ibu bertanya, dengan keterlambatan Azza sekarang, apakah Azza nyapa dengan keterlambatan hari ini? Tidak, Bu. Azza malu pada Ibu dan teman-teman. Oke, sekarang kan kita punya keyakinan kelas. Kira-kira dengan keyakinan kelas itu apa yang akan Azza lakukan? Azza berjanji tidak akan terlambat lagi, Bu. Dan karena Azza terlambat 10 menit, maka Azza 10 menit lebih dari biasanya, Bu. Bagus kalau Azza bisa melakukan hal itu. Dan Ibu yakin ke depannya Azza nggak akan mengulangi lagi ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nofrina, UPT SDN 08 Jangko. Rekan kerja Ibu Devi Effendi SPD. Kemarin Ibu Devi sudah memaparkan tentang aksi nyatanya modul 1.4 tentang nilai positif. Menurut saya, materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Devi Effendi sudah sangat jelas. Sudah bagus. Kemudian kita sebagai seorang pendidik
jika menemukan suatu permasalahan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, hendaknya tidak selalu dengan diktator atau selalu menghardik, namun kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Dengan cara segitiga restitusi tersebut, masalah yang kita hadapi akan bisa terpecahkan dengan baik tanpa memberikan beban mental kepada si pelaku. Alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas 5. Akhirnya siswa saya merasa tenang, nyaman berada di dalam kelas. Dan harapan saya, semoga Ibu Devi untuk selalu tetap bersemangat dalam guru penggerak ini dan membawa kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rifana dari kelas 6 UPT SDN 08 Jangkok. Saya sangat senang kepada guru saya yang menyelesaikan masalah saya dengan segitiga restitusi. Saya merasa tidak dihakimi oleh guru saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, kelas 6 UPT SDN 08 Jangkok. Saya sangat berterima kasih kepada guru yang telah menyelesaikan masalah saya dengan gani, dengan penuh kesabaran dan tidak menghakimi, dan bersama-sama mencari solusi untuk masalah ini kami. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita supaya kita tahu tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan adanya guru CGP yang lulus di SD 08, kita berharap dan sama-sama berharap untuk bisa membawa perubahan pendidikan di sekolah yang kita cinta ini ke depannya akan semakin lebih baik. Bisa diterapkan di kelas sebagai guru kelasnya. Nanti guru kelas juga bisa untuk mengimbaskan ke guru lain supaya bisa juga diterapkan ke kelas yang lainnya. Jadi berharap kita ke depannya bagaimana pendidikan ini apabila guru tersebut cukup banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan, dan kita tidak tertutup juga kemungkinan bisa juga berbagi dengan guru-guru lain antar sekolah. Jadi yang kalau kita lihat di sini faedah utama dari CGP ini memang dari yang kita lihat sebelumnya sampai sekarang yang terlihat sesudahnya itu memang sudah banyak perubahan-perubahan yang terlihat baik itu pada peserta didik maupun guru-guru yang imbasnya ke guru-guru lain. Jadi dengan demikian memang banyak positifnya dari yang mungkin dari yang biasa-biasa saja, tapi semenjak adanya guru CGP ini, guru-guru yang lain pun sudah banyak yang mengikuti, paling tidak itu mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini memang seluruhnya harus berbasis IT. Jadi dengan demikian ada imbas positifnya, paling tidak guru-guru yang lain itu juga sudah berusaha
semampunya dan semaksimalnya, karena guru-guru ini juga berharap dengan hal yang positif seperti itu, ya mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan itu kepada peserta didik kita. Jadi pada untuk sekolah kita ini khususnya dan untuk pendidikan pada umumnya, kedepannya kita memang sangat berharap. Jadi bukan hanya ilmu yang didapatkan oleh guru CGP itu untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk sekedar teori-teorinya saja, tapi pada utamanya untuk prakteknya langsung yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi dengan arti kata, sebelum dia mendapatkan ilmu di CGP ini, bagaimana cara belajar siswanya, bagaimana cara guru untuk memberikan pengajaran. Nah, setelah dia CGP itu pasti dia akan berubah. Paling tidak itu cara memberikan pelajaran, cara untuk berkomunikasi dengan siswa, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran di kelas. Jadi dengan demikian memang banyak hal-hal positif yang didapatkan. Salah satu lagi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, yaitu dengan berbagi praktik baik. Apa-apa ilmu yang sudah didapatkan bisa diimbaskan ke guru lain. Jadi dengan demikian juga, walaupun hanya sekarang 1 orang, tapi sudah menikmati keseluruhan dari guru-guru di sini, imbas positifnya dari CGP ini. Jadi terima kasih juga Ibu Devi dengan berbagi baik dengan ilmu yang sudah didapatkan selama ini, selama dari mengikuti CGP, memang perubahan itu memang sudah terlihat. Paling tidak dari karakter siswa, dari cara belajar siswa, dari cara berpikir siswa, memang sudah ada imbasnya. Itu salah satu positif dari CGP. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari CGP ini. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Penerapan berbagi praktik budaya positif kemarin sudah dilaksanakan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita, Bu, dan semoga Bu apa yang telah disampaikan kemarin bisa diterapkan oleh guru kelas masing-masing, baik di kelas masing-masing ataupun di sekolah kita, Bu. Ya, alhamdulillah, kita berharap walaupun yang CGP-nya cuma 1, tapi imbasnya itu untuk semua kelas. Dan guru-guru kita yang sudah menerima, sebaiknya juga diterapkan di kelas masing-masing. Paling tidak kita mencoba. Jadi ada imbas efek positifnya untuk kelas. Bukan hanya untuk diri yang CGP, tapi juga untuk kelasnya dan untuk guru lain dan untuk kelas lain. Jadi harapannya seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah memberikan praktik baik. Semoga pendidikan di sekolah kita ini kedepannya tambah maju, semakin baik. Terutama kita berharap peserta didik kita yang namanya harapannya bagus. Dan sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya atas bantuan Ibu untuk penerapan yang kemarin, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya.